ada dua bahan untuk kita semua. Yang pertama kita mau belajar tentang kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama kita belajar adalah introspeksi diri. Amin. Apa itu introspeksi diri? Introspeksi diri adalah ketika kita bersalah, kita harus minta ampun. Amin. Introspeksi diri. Kan banyak manusia gini ya, kalau ketika kita bersalah menyalahkan orang lain, benar nggak Kak Sepa? Kalau kita mau benar-benar menyadari, kita buka 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Oke, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak, demikian kamu tidak tahan uji. Amin. Loh, kenapa temari introspeksi diri teman-teman? Karena kita mau belajar. Kita sebagai manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Amin. Di sini nggak ada yang hebat. Kalau manusia yang hebat hanya Tuhan Yesus. Amin. Makanya kita jangan sombong. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sombong. Kenapa? Introspeksi diri berarti berani melihat ke dalam hati dan menilai dirinya sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan dirinya sendiri. Artinya teman-teman, introspeksi diri harus berani dengan jujur, berkata jujur dengan diri kita sendiri. Apakah kita salah? Apakah kita benar? Amin. Sering kali kita gagal. Kenapa? Sering kita gagal kenapa? Karena menyalahkan orang lain. Amin. Contoh, Ferdi nggak bisa apa-apa, begini-begini. Tapi nggak sadar bahwa dirinya itu lebih dari tidak bisa apa-apa. Amin. Makanya kita sadar, kita banyak kekurangan dan kelebihan. Di komunitas ini, kita semua belajar. Bukan kita yang hebat. Saya pun nggak bilang saya hebat. Kenapa? Hanya Tuhan yang hebat. Amin. Makanya kita sadar, kita harus mengintrospeksi diri. Amin. Berani membuka hati, berani pokoknya berani. Amin. Bukan menyalahkan dirinya sendiri. Oh, saya mah nggak bisa apa-apa begini-begini. Tapi introspeksi diri. Biar kedepannya lebih baik lagi. Amin. Kenapa teman-teman? Tapi untuk kita berubah. Supaya kita berubah kenapa? Kita introspeksi diri. Amin. Kita introspeksi diri. Oh, saya harus bisa. Amin. Kenapa? Firman Tuhan mengingatkan kita agar hanya menilai. Jangan hanya menilai orang lain. Kita jangan menilai orang lain. Tetapi kita harus lebih dahulu memeriksa keadaan hati kita. Kita harus memeriksa keadaan hati kita. Amin. Halo? Memeriksa keadaan hati kita. Apakah kita bisa bertumbuh di hadapan Tuhan? Iman kita bertumbuh. Amin. Introspeksi diri, kita sadar bahwa kita itu banyak kekurangan. Amin. Kadang kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Seringkali kita sibuk kan. Apalagi anak-anak muda. Hal utama ya gosip lah. Dikit-dikit gosip. Terus dikit-dikit gini. Amin. Jangan teman-teman. Tapi kita ingin merenungkan, memperbaiki diri kita sendiri. Di ibadah ini kita memperbaiki diri kita sendiri. Bukan mencari berkat. Amin. Setiap ibadah minggu kita memperbaiki diri. Amin. Bukan kita mencari berkat. Berkat itu bonus. Amin. Artinya teman-teman, introspeksi diri membuka jalan pemulihan kita. Jadi lebih dewasa, hatinya lebih damai. Amin. Kedewasaan seseorang berani terbuka sama Tuhan. Amin. Kalau kalian masih belum terbuka sama Tuhan, mohon maaf. Saya tanya-tanya, apakah kalian sudah dewasa atau belum? Amin. Kalau kita mau belajar introspeksi diri, bahwa lebih dewasa lagi. Amin. Membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk Tuhan hadir. Amin. Saya pun lagi belajar teman-teman. Bukan saya so bisa, so pintar, bukan. Tapi belajar. Semua itu tergantung pada diri kita. Apakah kita mau introspeksi diri? Yang pertama kita belajar. Kunci introspeksi diri yang sehat. Yang pertama adalah berani jujur pada diri sendiri. Amin. Yang pertama kita harus berani jujur pada diri kita sendiri. Artinya, akuilah kesalahan, kelemahan, dan kekurangan tanpa mencari pembenaran. Kita harus akui kesalahan kita kepada Tuhan. Ketika kita bersalah kepada teman kita, kita harus akui bahwa kita emang salah. Amin.
Mazmur 139 ayat 23 24 mengatakan, selidiki aku ya Allah, kenakanlah hatiku. Selidiki hati kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Amin. Cerita ini menjelaskan bahwa kita harus menyelidiki hati kita. Introspeksi diri, kita harus selidiki hati pikiran kita. Amin. Yang pertama. Yang kedua, lihat diri dengan kacamata kasih Tuhan. Aku mau tanya, kacamata kasih Tuhan apa itu, teman-teman? Kacamata kasih Tuhan artinya adalah introspeksi, bukan menghukum diri kita, menghukum diri kita sendiri, bukan menghukum diri kita sendiri, tetapi untuk mengenal kasih Tuhan dan pemulihannya. Ingat, pemulihan Tuhan. Amin. Introspeksi diri, kita harus memulihkan hati kita, pikiran kita. Amin. Artinya teman-teman, pemulihan hati itu ketika kita lihat diri kita dengan kacamata kasih Tuhan. Aku mau tanya, setiap kita punya kaca kan di rumah? Punya? Kita bisa berkaca kan? Secara ganteng cantik kita kan? Demikian hati kita. Kalau kita mau ganteng dan cantiknya Tuhan di dalam hidup kita, kita membaca firman Tuhan. Dan apa teman-teman? Menyembah Tuhan. Amin. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Bukan tinggal di dalamnya. Belajar dari kesalahan. Amin. Kita harus belajar dari kesalahan. Bukan tinggal. Tapi jangan tinggal teman-teman. Kalau kita fokus ke belakang. Aduh. Itu mah bukan salah. Namanya kita. Apa teman-teman? Nanti. Itu ada di episode selanjutnya. Masa lalu adalah belajaran. Ingat, masa lalu ada pembelajaran. Supaya kita berhasil. Bukan penjara. Tetapi, apa teman-teman? Tuhan inginkan kita maju dengan hati yang dibaharui. Tuhan mau hati kita dibaharui. Roma 12 ayat 2. Pembaruan budi. Seluruh kehidupan kita dibarui. Amin. Keempat, minta bimbingan Roh Kudus. Nah, ini minta bimbingan Roh Kudus ini apa? Roh Kudus akan menyiapkan hal-hal dalam hati yang perlu diubahkan. Ingat, ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, ketika kita ada bersalah, kita minta sama Tuhan, ubah hati kita, ubah pikiran kita, agar hidup semakin serupa dengan Kristus. Amin. Agar hidup kita serupa dengan Kristus. Manfaat introspeksi diri adalah hati menjadi tenang dan rendah hati. Yang pertama, hati menjadi tenang. Manfaatnya, hati menjadi tenang, terus rendah hati, terus yang kedua, hubungan dengan Tuhan semakin dekat. Yang ketiga, tidak mudah menyalahkan orang lain. Yang keempat, meningkatkan karakter dan kedewasaan rohani. Nah, ini dia. Introspeksi diri teman-teman artinya berani membuka, berani mengaku kesalahan kepada Tuhan sesama kita. Amin. Bukan kita menyalahkan orang lain. Oh si A begini, oh si B. Ingat teman-teman, sadar diri bahwa kita hidup itu ada semua karena kasih karena Tuhan. Amin. Intinya teman-teman, mari kalau ketika kita bersalah, kita belajar introspeksi diri. Walaupun kita tidak tahu. Amin. Tanya Tuhan, apa kesalahan kita semua selama ini. Dan juga teman-teman, sadarkan bahwa hidup itu singkat. Amin. Oke, mau lanjut atau udah satu firman aja?